Jadi setelah 2 minggu menikah, Edo ini merasa kayaknya di alat kelamin Edo ini ada yang aneh. Edo bilang, bukannya aku nakal di luar seperti yang kamu bayangkan, ya, tapi aku tidak bisa melakukan hubungan badan sama kamu karena nih, lihat nih, Edo di situ memperlihatkan alat kelaminnya ini kepada si Desti dan tentunya Desti kaget. Ih, itu kenapa? Kok bisa kayak gitu? Yang tadi bintik merah kecil itu sudah jadi bintik merah besar layaknya seperti cacar dan bernanah. Penjelasan dari dukun 1, penjelasan dari dukun 2, ya, penjelasan mereka klop sama kalau pendapat mereka penyakit Edo ini adalah penyakit kiriman atau santet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Ikutin juga Instagram sebuah kisah misteri official dan TikTok sebuah kisah misteri official. Karena di Instagram dan TikTok banyak cerita misteri pendek dan video-video penampakan horor yang saya reaction yang tentunya tidak ditayangkan di channel YouTube Rio Wijaya. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri atau ada yang berkeinginan untuk bercerita atau berkonsultasi lah intinya, sahabat boleh hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Untuk cerita yang sahabat bagikan itu bisa melalui chat ya, atau lebih dipermudah lagi, sahabat-sahabat bisa kirimkan voice note sembari bercerita. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya, seperti kisah yang akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri pada malam hari ini. Kisah kiriman dari sahabat misteri kita yang bernama Edo. Beliau yang tinggal berasal dari wilayah Banjarnegara. Edo ingin menceritakan satu kejadian buruk sekaligus satu kejadian yang cukup membuat Edo malu, hampir frustasi karena penyakit aneh yang diderita oleh Edo. Maaf di dalam kisah ini mungkin ada tutur kata bahasa saya yang agak kurang enak didengar karena menyebutkan salah satu alat kelamin ya. Karena penyakit atau kisah misteri yang akan saya ceritakan ini menyangkut sebuah penyakit yang berasal dari kiriman santet yang saya beri judul atau saya sebut dengan santet cacar kelamin. Apa itu santet cacar kelamin? Nah, inilah kisah selengkapnya santet cacar kelamin yang dialami oleh Edo. Kejadian ini dialami Edo di tahun 2011 silam.
Yang mana di tahun 2011 Edo ini menikah dengan wanita pilihan hatinya. Sebut saja istri Edo ini dengan nama Desti. Di Banjarnegara, Edo menikah dengan Desti. Acara resepsinya lumayan besar-besaran. Nah, jadi 2 minggu setelah Edo ini melangsungkan pernikahan dengan Desti, kejadian aneh ini mulai terjadi. Jadi setelah 2 minggu menikah, Edo ini merasa kayaknya di alat kelamin Edo ini ada yang aneh. Jadi di alat kelaminnya, di kulit alat kelaminnya itu timbul bercak-bercak kayak bintik-bintik merah, dan gatalnya itu luar biasa sekali. Jadi dia garuk terus nggak bisa menahan diri untuk menggaruk alat kelaminnya karena betul-betul gatal. Apalagi kalau sambil beraktivitas keringetan itu gatalnya jadi kayak gatal kena minyak. Jadi gatalnya ada, perihnya ada. Awal mulanya itu cuman gatal bintik-bintik merah. Ya, semakin hari bintik merah itu mulai jadi tonjolan, ya, jadi bintik tonjolan merah. Semakin hari itu ada isinya. Nah, ketika di kulit alat kelamin Edo bintik merah itu ada isinya, Edo mulai berpikir, nih kayaknya ada sesuatu yang tidak baik nih di diriku. Ini penyakit. Tapi Edo tidak mau menceritakan ke siapa-siapa karena maaf ya, sekali lagi, penyakit kelamin yang dialami laki-laki ini adalah penyakit yang sangat memalukan. Kita cerita ke temen, pasti temen ngejek. Makanya jangan jajan sembarangan. Ya, itu salah satu gambaran lah kalau penyakit kelamin ini memang bisa didapat, ya, itu karena kenakalan kita. Sering jajan sembarangan atau gonta-ganti pasangan. Tentunya kalau kita bawa ke dokter, ini perlu mental atau keberanian yang cukup lah untuk menyatakan di hadapan dokter, saya mau berobat dok. Apa penyakitnya? Sakit kelamin. Itu perlu mental yang kuat. Nah, mau cerita ke keluarga, takutnya nanti keluarga berpikir yang aneh-aneh, mau cerita ke istri, ini tambah berabe. Nah, jadi kurang lebih seminggu nih udah nih, penyakit gatal-gatal di kulit kelaminnya si Edo mulai dirasakan dan mulai terlihat parah dan semakin menyiksa lah tentunya. Nah, dalam kondisi seperti itu tentunya Edo ini tidak mau berhubungan intim sama istrinya. Malah kayak gini, awal-awal penyakit kelamin itu dialami sama Edo, dia malah berpikir buruk sama istrinya si Desti ini, ya. Tapi pikiran buruk si Edo ini ndak dia ungkapkan atau ndak diceritakan, ndak ditanyakan langsung sama si Desti. Dia cuma memperhatikan dan mulai kayak mempelajari, nih penyakit kelamin ini timbulnya kenapa, ya. Karena Edo mengakui kalau dirinya memang sebelum menikah sama si Desti, ya, dia berhubungan intim itu bukan pertama kalinya di malam pertama, enggak, ya. Jadi ketika pacaran mulai dari SMA, pacaran di SMA sama pacarnya, ya dia sudah lepas perjaka lah istilahnya, ya, lepas perjaka. Tapi Edo ini, ya, walaupun dia sudah tidak berjaka lagi, walaupun dia nih boleh dikategorikan buaya darat, ya, playboy, tapi Edo ini tidak demen dia atau tidak tertarik lah untuk berhubungan badan dengan wanita-wanita PSK. Dia berhubungan badan itu cuman dengan pacarnya saja. Memang sering gonta-ganti pasangan, tapi gonta-ganti pasangannya itu ya dalam kurun waktu yang cukup lama. Bukan istilahnya gonta-ganti pasangan hari ini sama si A, besok sama si B. Enggak. Nah, makanya si Edo ini berpikir kalau ini penyakit kelamin, datang dari mana penyakitku ini? Ya, sedangkan sebelum menikah sama Desti baik-baik saja. Kalau memang sudah ada gejalanya, toh dari kemarin-kemarin sudah kurasakan. Nah, jadi pikiran buruk si Edo, jangan-jangan nih istriku nih yang menularkan penyakit ini sama aku. Tapi dia mau langsung istilahnya nuduh, ya dia tidak punya bukti, ya. Jadi dia mempelajari dulu, dia melihat tanda-tanda kalau wanita itu mengidap penyakit kelamin yang bisa menular ke pasangannya seperti apa. Setelah dipelajari, diperhatikan,
ya dari si Desti, ini tanda-tandanya ndak ada. Ya, jadi apa yang dipikirkan hal buruk tentang si Desti itu seketika buyar, dan akhirnya si Edo udah ndak bisa lagi menyembunyikan penyakitnya ini, karena pada saat kondisi alat kelamin Edo ini sudah mulai parah penyakit kulitnya, tentunya si Edo menolak. Tapi nolaknya itu tidak mungkin dia ngaku kalau alat kelaminnya ini sedang gatal-gatal atau sedang ada penyakit. Nah, jadi dia menolak secara halus, capek. Dia bilang, besok lah, besok diajak lagi sama istrinya, besok lagi, sampai di mana istrinya nih curiga balik. Kamu jajan di luar ya, atau kamu di luar ada main sama perempuan lain, masa iya? Sudah hampir 2 minggu aku ndak kamu sentuh. Dalam kondisi seperti itu berarti Edo ini sudah 3 minggu nih mengalami penyakit di alat kelaminnya, dan Edo juga ndak bisa lagi menyembunyikan rasa sakit, rasa gatal. Akhirnya di saat itu juga Edo mengatakan atau jujur kepada istrinya. Ya, Edo bilang, bukannya aku nakal di luar seperti yang kamu bayangkan ya, tapi aku tidak bisa melakukan hubungan badan sama kamu karena nih, lihat nih. Nah, Edo di situ memperlihatkan alat kelaminnya ini kepada si Desti, dan tentunya Desti kaget. Ih, itu kenapa? Kok bisa kayak gitu? Yang mana kondisinya sudah 3 minggu nih penyakit kelamin itu diidap sama si Edo. Yang tadi bintik merah kecil itu sudah jadi bintik merah besar, layaknya seperti cacar dan bernanah. Desti melihat itu langsung ilfil dia. Malah sekarang berbalik, Desti yang berpikir macam-macam tentang si Edo di masa lalunya. Terjadi pertengkaran pada malam itu. Edo berani bersumpah, aku berani bersumpah, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti kamu tuduhkan. Desti nuduh, pastilah sebelum menikah sama aku, kamu ini suka gonta-ganti pasangan, dalam arti kata suka jajan ya. Ini jelas penyakit kelamin. Aku ini bukan bodoh, kata si Desti. Penyakit kelamin ini disebabkan karena seringnya gonta-ganti pasangan atau tertular dari pasangan yang sudah mengidap penyakit tersebut terlebih dahulu. Nah, terjadi pertengkaran, dan final dari pertengkaran pada malam itu, ya, ini bukannya mendapatkan solusi, tapi malah si Desti menarik diri. Dia mengatakan, ya udahlah, kalau kamu nggak mau jujur sama aku nggak mau tinggal serumah sama kamu. Aku nggak mau tertular sama penyakit ini penyakit bawaan kamu. Dan keesokan paginya Desti meninggalkan Edo. Nah, sahabat-sahabat, dalam kondisi penyakit yang diderita Edo, ya, ditambah ditinggal sama istri, tentunya mental Edo ini makin drop, mentalnya semakin jatuh. Dia mau cerita kondisi kesehatannya sama keluarga. Takut keluarga berpikir buruk, malah mengucilkan Edo. Mau cerita ke teman-teman, tentunya bakal bikin malu. Mau datang langsung ke dokter, dia belum cukup punya nyali ya, menerima kenyataan ini penyakit apa, disebabkan karena apa. Nah, jadi dia masih menahan penyakit itu sendiri. Masuk minggu keempat, sahabat-sahabat, kurang lebih 1 bulan lah jatuhnya ya. Alat kelamin Edo ini mulai semakin parah kondisinya ya. Jadi maaf, bukan mau ngomong jorok atau apa, laki-laki pada umumnya ketika pagi itu secara normal akan mengalami ereksi atau bangunlah si otongnya. Nah, karena penyakit yang diderita si Edo ini sudah semakin parah ya, dia sudah tidak bisa merasakan suasana pagi ketika si otong ini bangun. Jadi ketika pagi, si otong ini tuh malah sakit itu semakin menjadi-jadi. Dan di fase 4 minggu dia mengidap penyakit, sampai-sampai ketika dia buang air kecil saja, itu sudah aromanya bukan pesing lagi, tapi amis, kayak amis nanah kayak itu, dan rasanya sakit sekali. Disitulah dia sudah tidak dapat lagi menyembunyikan penyakitnya. Baliklah Edo ke rumah kedua orang tuanya. Edo menangis, menceritakan apa yang terjadi belakangan ini.
aku sudah ndak serumah lagi dengan Desti karena aku sakit. Sakit apa? Kata ibu bapak Edo. Wajahnya terlihat sehat, segar, tapi cuman kayak stres, banyak pikiran. Edo menceritakan kalau alat kelaminku ini mengidap seperti cacar. Bahkan sekarang kondisinya udah 4 minggu penyakit itu aku idap, sudah semakin parah, Bu. Sudah semakin parah, Pak. Itulah yang menyebabkan Desti meninggalkan aku. Nah, sontak ibu bapak Edo shock lah mendengar. Namanya alat kelamin ya. Ini salah-salah masa depan bisa hancur. Tidak punya keturunan. Lantas kedua orang tua Edo memaksa Edo langsung dibawa ke dokter pada hari itu juga. Edo tidak mau. Edo masih mencoba untuk minum obat aja lah, beli di apotek. Sudah banyak obat ku beli, tapi memang tidak ada yang manjur, Edo bilang. Nah, makanya dari itu ibu bapaknya bilang, ini kalau tidak langsung ditangani dengan serius, dengan dokter langsung, kamu mau makan obat apa lagi? Bisa-bisa kamu ya keracunan obat atau overdosis obat karena banyak makan obat tanpa ada anjuran atau aturan. Nah, karena paksaan desakan dari orang tua, mau tidak mau menahan malu, Edo pun dibawa ke rumah sakit yang ada di wilayah tersebut. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, ya, di ruang pemeriksaan, Edo didampingi ibu bapaknya. Ya, ada 2 perawat, ada 1 dokter. Ketika Edo ditanya apa keluhan penyakitnya, Edo ragu nih mau menceritakan. Jadi orang tuanya udah ngasih kode, udah ceritain aja lah. Ya, mana tahu bisa sembuh nanti. Nah, Edo mengatakan kepada dokter, di alat kelamin saya, Dok. Ya, di kulitnya. Itu awalnya timbul bercak merah, gatal. Apalagi kalau sedang aktivitas ya, berkeringat, itu gatalnya kayak kena miang bulu, gatal, perih, nyeri, sakit gitu. Nah, itu fase minggu pertama. Fase minggu kedua, bintik merah itu jadi bentolan, agak menonjol. Masuk minggu ketiga, itu sudah berisi nanah. Dan bahkan sekarang saya kencing pun ini rasanya sakit sekali. Air kencing saya itu aromanya tidak pesing lagi, tapi udah kayak anyir. Warnanya pun udah kayak bercampur darah kayak gitu. Ketika Edo menjelaskan itu, 2 perawat yang di samping Edo ini tiba-tiba kayak ngegeser gitu, kayak ngejauh dari Edo. Bahkan dokter pun ya ini mengeluarkan ekspresi wajah yang wow gitu, kaget. Nah, tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut, cukup mendengarkan keluhan dari Edo, dokter langsung membawa Edo ke salah satu ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Ternyata itu adalah ruangan isolasi khusus untuk pengidap HIV/AIDS. Dokter langsung memvonis Edo, kamu ini bukan gejala HIV/AIDS lagi, tapi 99,9% HIV/AIDS yang kamu derita ini sudah parah. Jadi untuk melakukan tindakan lebih lanjut, kamu harus dirawat di ruang isolasi ini. Jadi tidak ada keluarga yang bisa besuk, bahkan dokter perawat yang masuk ke ruangan itu ini dengan menggunakan perlengkapan yang lengkap, sarung tangan, masker, ya lengkap lah. Jadi karena penyakit HIV/AIDS ini kan memang sangat ditakuti sekali, sahabat-sahabat, dan penyakit HIV/AIDS ini menular. Makanya dia harus dirawat di ruang isolasi menjelang hasil lab keluar. Nah, dirawatlah di sana si Edo. Ruangan isolasi itu cukup besar. Ini tidak ada pasiennya, sahabat-sahabat. Dia sendiri pasien di sana. Dan langsunglah dilakukan uji lab dengan sampel darah. Jadi untuk hasilnya ini cukup lama ya. Jadi sebelum hasilnya keluar, Edo ini positif atau negatif HIV, jadi dia harus dirawat di ruang isolasi. Tapi dokter ini sudah memvonis, ini positif lah, karena ya gejalanya udah jelas sekali. Bahkan sudah tandanya sudah A1 lah bahasanya. Nah, menjelang hasil lab keluar, ya hasil tes darah si Edo ini keluar,
Edo sendirian di ruangan tersebut. Dokter yang datang, perawat yang datang, itu cuma ngasih obat, ya ngasih makan, nanya kondisi tubuh gimana, merasa meriang atau enggak. Sedangkan orang tua, keluarga ini enggak bisa lesu. Nah, kurang lebih sekitar 2 harian lah, baru hasil tes lab atau uji lab ini keluar. Dan ketika ini dibaca sama keluarga Edo, ya dibacakan sama dokter yang baca terkejut, keluarga Edo di sini terlihat senang karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dokter. 99,9% positif HIV dari hasil uji lab. Di situ tertulis kalau sampel darah Edo ini negatif dari virus HIV/AIDS. Bersih. Tapi dokter di sini tidak menerima begitu saja. Dokter minta dilakukan uji yang kedua. Uji kedua ini tentunya lebih pakem lagi nih. Bukan cuma sekedar dari sampel darah, beberapa pengecekan pun dilakukan. Ini agak lama nunggu hasilnya, kurang lebih sekitar 5 hari. Lagi-lagi 5 hari, Edo tidak bisa dibesuk sama keluarganya. Nah, ketika hasil yang kedua setelah 5 hari keluar, hasilnya pun sama dengan hasil yang pertama. Hasil uji lab yang pertama. Ya, jadi hasil uji lab kedua dengan metode yang lebih canggih lagi, ini hasilnya Edo tetap dinyatakan negatif HIV/AIDS. Dan dokter yang menangani Edo barulah yakin karena tes yang kedua ini ya sudah pakem betul ya. Kalau negatif ya berarti udah negatif. Tapi yang tidak habis pikir, ini penyakit apa? Kok menyerupai HIV/AIDS? Nah, dipanggillah si Edo ini. Ya, dipanggil si dokter menanyakan, pola hidup kamu ini seperti apa? Apakah kamu ini sering jajan atau kamu ini gimana? Ya, Edo menceritakan. Mendengar penjelasan Edo, dokter tidak habis pikir dan masih bingung dengan penyakit yang diderita Edo. Jadi dokter selaku dokter yang menangani Edo di rumah sakit tersebut hanya dapat mensupport dengan obat-obatan dan salep oles ya sebagai penanganan untuk luka kayak cacar di kulit alat kelamin Edo, sedangkan obat yang dimakan dari dalam itu mengobati saluran kencing ya. Saluran kencing di alat kelamin Edo ini yang sudah terinfeksi juga dengan penyakit yang ada di luar. Jadi penyakit yang semula timbul di bagian luar ya, di kulit bagian luar alat kelamin Edo ini sudah masuk ke dalam sampai jadi jaringan saluran kencing si Edo ini itu sudah kayak luka, sudah kayak bernanah seperti bentuk yang di luar. Jadi kayak tembus, luka di atas itu tembus sampai ke dalam. Nah, penanganannya itu cuman ya pengobatan aja lah. Minum obat, ya dosisnya dinaikin, tunggu reaksinya seminggu. Kalau ndak ada perubahan datang ke sini lagi, kita coba lagi pengobatan yang lain atau ganti obat lagi sampai betul-betul dapat disembuhkan. Tapi dokter ini senang ya. Senang dalam arti kata bukan senang ngelihat Edo sakit, enggak. Senengnya ini bukan HIV. Karena kalau HIV itu sudah kayak enggak ada harapan lagi. Ya, cuman Allah lah yang dapat menjawab doa orang-orang yang menderita atau tertular virus HIV/AIDS ya. Selain itu ya ndak ada tempat bergantung lagi ya, bergantung dengan obat, sebatas manalah obat dokter bilang. Nah, itulah senangnya si dokter karena apa yang dikatakannya positif kemarin itu dibantah dengan 2 kali uji lab. Edo pun keluar dari rumah sakit. Nah, keluar dari rumah sakit Edo semakin frustasi karena obat yang diberikan rumah sakit sama sekali tidak dapat mengobati. Sampai-sampai penyakit ini sudah menyerang mental dan ya tentunya kejiwaan Edo sudah agak sedikit goyah. Tentunya orang-orang di sekitar pun sudah tahu Edo ini ditinggal sama istri gara-gara alat kelaminnya tumbuh cacar. Nah, ditambah lagi di rumah karena ya penyakit ini sudah parah ya. Edo ini sudah tidak sanggup lagi kalau pakai celana, apalagi pakai celana dalam.
Jadi di rumah dia cuma pakai kain sarung, itu nggak pakai celana dalam. Jadi kalau dia jalan itu kayak orang sunatan. Ya jalannya nggak bisa rapet, karena kalau rapet bagian paha kiri dengan paha kanan ini pasti akan menjepit ya. Nah itu terasa sakit sekali. Jadi dia jalan kayak orang sunatan. Nah untuk pekerjaan Edo pun ini tentunya terganggu. Jangankan untuk aktivitas kerja, duduk atau rebahan di kamar aja, barang ini sakitnya minta ampun. Keluarga Edo pun mulai mencari pengobatan alternatif. Mulai dari tabib, mulai dari minum ramuan, mulai dari mendatangi orang-orang pintar atau dukun. Dari pengobatan alternatif A, pindah ke pengobatan alternatif B. Dari dukun 1 pindah ke dukun 2. Penyakit kelamin Edo belum dapat disembuhkan. Sementara alat kelamin Edo ini semakin parah. Ya bahkan kayak sudah hampir mau busuk lah jatuhnya. Nah, penjelasan dari dukun 1, penjelasan dari dukun 2. Ya penjelasan mereka klop sama kalau pendapat mereka penyakit Edo ini adalah penyakit kiriman atau santet. Nah, pengobatan dari dukun 1 ini dilakukan berbagai ritual lah, berbagai cara, tapi gagal. Makanya pindah ke dukun yang kedua. Dukun yang kedua juga mengobati dengan caranya sendiri, tapi sama sekali tidak membuahkan hasil. Dan yang anehnya di sini, semakin penyakit itu diobatin, ini kayak semakin berontak dia, semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi dengan pengobatan alternatif dukun yang mengobati, itu reaksinya sangat dirasakan sama Edo. Jadi Edo menceritakan seperti ini, sahabat-sahabat. Ketika melakukan pengobatan dengan dukun yang 1, ya dukun yang 1 ini media pengobatannya itu dengan telur. Jadi telur ayam kampung itu, nah itu dijampe-jampe sama si dukun, katanya penyakit itu bisa ditransfer ke dalam telur. Ketika telur itu nanti sudah dijampe-jampe, sudah diritualin, kalau dipecahkan telur itu busuk atau telur itu jadi ada darah, ya berubahlah dari seperti dalaman telur normal pada umumnya. Nah itu menandakan penyakitnya itu sudah dipindahkan. Jadi sedikit demi sedikit tidak bisa langsung. Tapi ketika pengobatan itu telur itu dipecahkan sama sekali tidak berubah. Ya persis lah kayak isian dalam telur ayam kampung. Nah tapi sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyiksa Edo ini dirasakan ketika pengobatan itu dilakukan. Ketika dukun ini ngasapin menyan telur ayam kampung itu ditaruh di atas mangkuk, dijampe-jampe, alat kelamin Edo nih kayak ditarik-tarik gitu. Edo teriak-teriak, dukun itu bilang itu reaksinya, tidak apa-apa, nanti penyakitmu pindah ke dalam telur ini. Sakit, Edo bilang, ya karena betul-betul sakit. Jangankan rasa kayak ditarik-tarik, kesenggol paha kiri kanan aja itu sakitnya minta ampun. Nah jadi setelah ritual Edo sudah menjerit hampir mau pingsan menahan sakit, telur itu dipecahin sebagai pembuktian, hasilnya nihil. Dukun itu angkat tangan. Berarti rasa sakit yang dirasakan Edo ini bukan karena penyakit itu mau keluar, tapi penyakit itu bertahan di dalam diri Edo. Aku tidak sanggup lagi. Itu dukun yang pertama. Nah dukun yang kedua ini melakukan pengobatan dengan cara yang lain lagi, ya, dengan menggunakan kain hitam. Jadi selembar kain hitam ukurannya itu kayak ukuran sapu tangan. Nah kain hitam itu ini dililitin di alat kelamin Edo. Nah ini dimantra-mantrain. Jadi dimantra-mantrain, kata si dukun, media kain hitam ini itu akan menyedot, misalnya kayak ada kuman, kayak ada kiriman santet lah, energi-energi yang bikin alat kelamin Edo ini kena cacar sampai mau membusuk, itu akan diserap, disedot, dan dilepaskan oleh kain hitam. Tandanya nanti ketika kain hitam ini dilepas, kain hitam ini kita tarik, benangnya itu kayak lapu, menandakan kalau penyakit itu sudah diserap oleh kain hitam ini. Karena kain hitam itu baru, keluarganya Edo yang menyediakan sendiri. Jadi kalau kain baru misalnya kayak
kain baju saya ini kan warna hitam nih. Nah, ini walaupun tidak baru ya, sudah beberapa bulan lah, ini ya ditarik kayak manapun ini tidak bakal robek karena dia kokoh. Tapi kalau benangnya sudah lapuk, itu dikit aja pasti robek. Nah, kalau robek benangnya lapuk menandakan penyakitnya sudah pindah. Jadi setelah dilakukan ritual pengobatan seperti itu, dites, ini tidak bisa dirobek, berarti menandakan penyakitnya itu tetap tidak bisa dipindahkan. Lagi-lagi dukun kedua menyerah. Nah, Edo sudah semakin sangat menderita dengan penyakit yang diidapnya. Ditambah lagi dia ditinggalin sama istri. Semenjak penyakit itu diidap sama Edo, istrinya sama sekali tidak datang dan malah menuduh Edo itu penyakit kamu cari sendiri. Ya, istilahnya ya, kamu nakal sebelum menikah sama aku, kamu bohong, yang kamu bilang kamu tidak pernah macam-macam, tapi buktinya penyakitnya ada di kamu. Ya, ilfil sekali lah si Desti ini sama si Edo. Itu membuat Edo semakin sedih. Nah, karena orang tua mana yang mau melihat anaknya menderita? Tidak ada. Ya, sekintang dayo kalau kami orang Jambi bilang, perjuangan orang tua Edo dari Banjarnegara. Mereka mencari dukun kemana-mana, sampailah ketemu dengan salah satu praktisi yang berasal dari Tanah Minang, dari Kota Padang. Nah, kita sebut sajalah Uda ya. Si Uda ini usianya ndak terlalu tua, masih ya sekitar 40 tahun lah. Tapi di desanya atau di kampungnya ini sudah dikenal sebagai datuk karena keahlian dalam pengobatan spiritual ini didapat dari keturunan. Nah, dari rekan kerja bapaknya si Edo, ya dikenalkanlah si Uda ini. Uda ini mencoba untuk mengobati si Edo. Tapi pengobatannya tidak seperti pengobatan dukun 1, dukun 2. Malah si Uda ini lebih ngajak si Edo ini flashback atau mengenang apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Kira-kira masa lalumu itu ada ndak menyakiti sampai ya parah lah sakitnya wanita kamu buat. Jadi Edo mulai flashback dan mulai kayak mengenang beberapa nama atau beberapa mantan yang pernah berhubungan sama si Edo, pernah tidur juga sama si Edo, dan Edo ini ya itu tadi seperti saya bilang di awal, playboy lah. Ya, habis manis sepah dibuang. Nah, dari kenangan yang di flashback lagi sama si Edo, keluarlah dua nama perempuan yang Edo yakin kalau ketika Edo pisah atau putus dengan dua perempuan ini, perempuan itu merasakan sakit sesakit-sakitnya atas perilaku dan sikap Edo. Dua nama inilah yang dicurigai Edo. Ini ada apa-apanya dengan penyakit si Edo. Nah, Uda ini mengatakan kepada Edo, ya aku kan cuma nanya, ndak minta kamu nuduh. Ndak boleh juga kita nuduh, kan ndak ada bukti. Suuzon itu namanya. Jadi si Uda ini hanya mencoba untuk membuat pengakuan secara tidak langsung lah sama si Edo bahwa ya penyakit yang ku derita itu adalah hasil dari perbuatanku. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik hasilnya. Nah, kesadaran diri itulah ya metode pengobatan alternatif secara batinia yang dilakukan oleh si Uda. Beliau pun mencoba untuk menerawang ya, seperti apa sih kronologi penyakitmu ini sampai separah ini, apa yang telah dilakukan orang kepada diri kamu. Udah meminta waktu untuk menerawang dengan caranya sendiri, dengan kebatinannya sendiri. Ya, kurang lebih sekitar 30 menit lah. Dia minta kamar ya, jadi kamar Edo dikosongin, dia sendirian di dalam kamar, entah apa yang dilakukan, entah semedi, entah tidur, wallahu alam, Edo bilang. Jadi begitu dia keluar, ya dia sudah dapat gambaran apa yang terjadi. Nah, Uda ini mengatakan, kamu dulu ini pernah celana dalam bekas kamu pakai, tidak sempat kamu cuci, itu ada yang mencurinya. Nah, media celana dalam yang bekas kamu pakai inilah ya media untuk menyakiti kamu seperti ini. Nah, itu kan mengalami penyakit ini 2 minggu ya, 2 minggu setelah menikah.
dalam fase pengantin baru. Tentunya kalau dikaitkan dengan seseorang yang sakit hati ingin menyakiti Edo, ini masuk ya, ada yang nyantet Edo. Nah, si Uda mengatakan ya santetnya itu dengan media celana dalam kamu. Nah, setelah Uda mengetahui medianya apa, tentunya keluarga Edo bertanya siapa yang tega melakukan itu dan kira-kira gimana solusinya. Nah, ketika ingin menjelaskan siapakah orangnya, si Uda ini berkali-kali memperingati atau berkali-kali menyuruh keluarga Edo, tidak usah kita fokuskan mencari pelaku, tapi kita lebih fokus lagi gimana cara penyelesaian. Karena penyelesaian penyakit Edo ini, kalau tidak kita temui akarnya, tidak kita cabut akarnya, ini tidak bakal berujung. Ujungnya dari penyakit Edo ini ya palingan barang itu sampai busuk, ya istilahnya sampai tidak bisa dipakai lagi lah. Jadi kekhawatiran itu yang perlu kita tanamkan, tidak perlu kita cari tahu siapa pelakunya. Ya, daripada tebak-tebak nanti malah jadi fitnah. Nah, tersadarlah keluarga si Edo dan minta petunjuk sama si Uda ini. Gimana caranya dah melakukan pengobatan atau mencabut akar dari penyakit anak kami. Dan si Uda pun menjelaskan kalau untuk kejadian ini terjadi di kampung saya, di Tanah Minang, di Kota Padang. Mungkin kurang lebih 1 kali 24 jam saya sudah dapat menemukan solusi gimana caranya kita mencabut ya, akar dari penyakitnya si Edo. Karena kalau untuk di wilayah saya sendiri, orang-orang yang menggunakan ilmu ini itu bisa dihitung pakai jari. Jadi ya tinggal datangin aja lah. Misalnya 5, salah satu kita datangin aja, kita tanya, kamu nggak ngelepas penyakit ke anak ini? Ya, kalau nggak, ya berarti yang satu lagi. Ya 5 orang, gampang lah mencarinya. Jadi ini ilmu santet yang nggak umum atau yang sulit lah untuk dilakukan. Karena santet cacar kelamin ini itu reaksinya memang parah sekali. Nah, si Uda mengatakan kalau itu di kampung saya ya 1 kali 24 jam paling lama saya dapat menemukan orang yang nyantet dan saya minta orang itu melepaskan media santetnya atau kolornya itu minta dibakar atau kita ambil kita bakar sendiri. Itu selesai penyakitnya. Nah, penyakit ini ya ini kan diidap sama anak kamu di kampung ini. Sedangkan saya di sini nggak tahu siapa-siapa saja yang punya ilmu kebatinan. Dukun-dukunnya itu banyak di sini. Ya, di setiap daerah, setiap pelosok dari kawasan ini itu banyak orang yang memiliki ilmu kebatinan. Nggak mungkin kita datangin satu-satu kalau mau diterawang pakai batin. Itu tidak bakal ketemu. Karena kalau bisa menemukannya, ya itu gampang berarti untuk menyembuhkan penyakit cacar kelamin ini. Nah, makin mumet lah Edo dan keluarganya. Jadi ada cara lain nggak? Ya selain langsung masuk ke akarnya atau penanggulangan. Nah, caranya ya minta sama Allah. Minta pengobatan langsung sama yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi kesembuhan. Tobat kamu nak. Edo dibilang kayak itu sama si Uda. Kamu tobat nak. Taubatan nasuha. Minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kamu lalui di masa lampau. Mudah-mudahan penyakitmu ini setidaknya bisa sedikit berkurang sebelum kita menemukan di mana titik penyakitmu ini berakar. Jadi si Uda ini pun tidak tinggal diam ya, walaupun sulit dia bilang dia tetap melakukan ikhtiar, namun untuk waktu kita tidak dapat menentukan bisa cepat atau bisa lama atau bisa kapan sembuhnya. Jadi yang namanya ikhtiar itu kita memang betul-betul memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita menjalankan ikhtiar itu dengan ya apa yang kita bisa di dunia ini. Dan singkat cerita, sahabat-sahabat, dalam fase Uda ini menggunakan batinnya untuk menerawang siapa kira-kira atau di mana titik celana dalam si Edo sebagai syarat
untuk melepas santet cacar kelamin ini ditanam, Edo pun mulai menjalankan apa yang disarankan oleh Uda. Minta langsung kesembuhan kepada Yang Maha Pemberi kesembuhan. Tobat, minta ampunan atas apa yang telah dilakukan Edo selama ini, dan disitulah tergerak hati Edo ini untuk menghubungi ya semua mantan-mantan pacarnya yang masih bisa dihubungi. Ya, dia ingat, oh mantanku SMA yang pernah aku sakitin si ini. Nah, itu disuruhlah adiknya si Edo ini menyampaikan pesan. Jadi adiknya disebutin, kamu rumahnya di sini nih. Cewek itu namanya si A. Ya, sampaikan kalau aku sakit sekarang, aku minta maaf. Dan semua itu dilakukan Edo lantaran dia betul-betul mau minta maaf sama cewek itu. Gimana tahu cewek itu ada sakit hati, dan dengan Edo minta maaf di dalam pikiran Edo, ini salah satu bukti kalau Edo betul-betul ingin bertobat, dan mudah-mudahan saja dalam pikiran Edo Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan kesembuhan dari penyakit yang diderita sama Edo. Nah, jadi dari beberapa mantan yang masih dapat dihubungi, mereka ini ada yang kebingungan, kata adiknya si Edo. Kenapa? Kan udah lama tuh nggak berhubungan sama abang kamu. Kok tiba-tiba dia bilang kayak gitu? Sampaikan ke abang kamu, aku nggak sempet besuknya sekarang karena aku sibuk kerja. Sampaikan ke abang kamu, kalau kita putuskan baik-baik, nggak ada masalah, ya maafin juga, kata cewek itu, kalau aku ada salah sama abang kamu. Nah, jadi banyak yang memberi tanggapan seperti itu sama adiknya Edo yang menjadi juru bicara atau jubirnya ya, penyampai pesan minta maaf. Dan ada juga yang nyeleneh, penasaran dengan penyakit apa yang diderita Edo, ini datang besuk langsung, dan Edo pun dapat minta maaf secara langsung. Namun dua nama yang dicurigai Edo, dua orang inilah ya, salah satu dari dua orang ini yang melakukan santet cacar kelamin ini memang tidak kelihatan batang hidungnya. Adiknya Edo sudah ketemu malah sama dua perempuan ini. Tapi ketika adiknya Edo menyampaikan kalau Edo sakit sekarang, Edo minta maaf, wajah mereka tuh kayak B aja. Cuman menjawab dengan satu kata, oh. Tentunya sikap itu membuat Edo yakin salah satu dari dua wanita inilah pelaku santet cacar kelamin yang kini tengah diderita Edo dan menyiksanya. Kurang lebih sekitar hampir 3 mingguan. Ya, si Uda ini tidak datang-datang ke tempatnya si Edo karena dia mengatakan nanti kalau sudah dapat info baru aku datang ke tempatmu. Tapi selagi aku tidak datang-datang, ya berarti tidak ada yang dapat aku sampaikan. Tidak usah pula cari aku. Nah, setelah 3 minggu pergi, si Uda ini tidak datang-datang, datanglah dia di minggu ketiga dengan secercah harapan. Si Uda mengatakan, kemungkinan besar yang melakukan santet kelamin ini adalah yang terakhir. Sebelum menikah dengan kamu, wanita itu kamu pacarin. Itu sudah tergambar. Aku ndak perlu ketemu sama wanita itu. Coba aku gambarkan raut wajah atau bentuk fisiknya. Si Uda mulai menerawang. Perempuan itu tingginya segini, rambutnya kayak gini, raut wajahnya kayak gini, ada lesung pipit, tubuhnya kayak gini, bentuk bodinya kayak gini, kelakuannya atau sifatnya kayak gini. Nah, Edo langsung nyeplos si A. Tapi udah nggak bilang iya itu si Anda, cuman udah mengatakan ya kamu lah yang tahu, karena kamu yang menjalani hubungan dengan dia. Ya sekiranya apa yang membuat kalau memang si A ini ya melakukan santet ini untuk menyakiti kamu, ya sekiranya dulu kamu pernah melakukan apa sama si A ini sampai dia nekat melakukan hal keji seperti ini. Nah, si Uda ini minta sebisa mungkin dalam waktu dekat ini Edo menemui perempuan yang bernama A ini, karena ya dialah kunci dari permasalahan ini. Ya, aku tidak bisa nyabutin dari jauh, aku cuman membantu menerawang saja. Jadi kamu harus ketemu langsung, minta maaf langsung. Ya katakanlah kalau sudah cukup aku menderita.
ya aku sudah cukup sakit dengan penyakit ini, ya sudahilah, minta tolong cabutlah apa yang telah kau buat. Nah, ini kan masih tidak ada bukti yang nyata kalau perempuan ini yang menyantet Edo. Jadi kalau si A inilah pelaku yang menyantet Edo, dan Edo pun kayaknya gimana cara aku ngomong kayak gitu. Ya kalau salah-salah ngomong jatuhnya aku nuduh, walaupun dia yang melakukan, dia bisa memutarbalikkan fakta. Kamu udah ninggalin aku, udah nyakitin aku, sekarang nuduh aku jahat. Nah, itu yang tidak mau didengar Edo, karena penjelasan Edo ya betul kata si Uda. Yang terakhir inilah yang paling menderita sama si Edo. Dalam status masih berpacaran, bahkan ya sebelum Edo ini menikah, perempuan ini tidak dikasih tahu. Ya, ketika Edo ini menjalani hubungan dengan si Desti yang dinikahin sama si Edo, perempuan ini pun tidak tahu. Tiba-tiba saja pada saat itu, 2 minggu sebelum Edo resepsi pernikahan, barulah Edo memutuskan perempuan itu secara sepihak tanpa perempuan itu melakukan kesalahan. Dan Edo ya mengatakan sesuatu yang tentunya menyakitkan. Ya udah, kita putus. 2 minggu lagi aku akan menikah. Kamu jangan ganggu-ganggu aku lagi. Hubungan kita cukup sampai di sini. Berkali-kali wanita itu menangis dan menanyakan, apa salahku? Apa salahku sampai kamu setega ini? Itu terus yang ditanya sampai Edo meninggalkan perempuan itu. Nah, 2 minggu setelah Edo mutusin perempuan ini, Edo menikah dengan si Desti. Dan yang lebih gilanya lagi, ini pengakuan langsung dari si Edo. Sebelum Edo bilang kita putus, Edo itu bercocok tanam dengan perempuan ini. Kayak tidak ada masalah apa-apa. Ya, Edo memang berniat dalam hati, ya ini terakhir kalilah aku melakukan hubungan badan sama kamu. Habis itu aku mau nikah, mau ninggalin kamu. Itu yang difikirkan Edo pada saat itu. Nah, jadi ya, dengan rasa bersalah seperti itu, mau nemuin si A ini, si cewek A ini, dengan kondisi penyakit yang memalukan seperti ini, malah yang bilang dia pula lagi yang melakukan santet cacar ini, apakah ndak salah, kata si Edo. Tapi kalau nggak dicoba, masa iya si Uda ini bisa menerawang sejelas itu? Kenal sama si Uda aja baru beberapa minggu ini, dikenalin sama rekanan kerja si bapak, ya bapaknya si Edo. Dan tentunya si Uda ini tidak tahu jalan kisah kehidupan Edo. Nah, gimana si Uda ini bisa menerawang setepat itu kalau memang tidak ada gambaran yang dilihat Uda dalam batinnya. Nah, beberapa hari Edo berpikir, dalam menahan rasa sakit, Edo akhirnya memutuskan, aku harus ngikutin apa yang disarankan Uda. Toh juga niatku ini baik, minta maaf atas kesalahan yang telah kulakukan, mengakui kesalahan. Nah, jadi diantar sama adiknya si Edo ya ke rumah perempuan tersebut. Awal datang, perempuan itu tidak ada, ya sedang kerja kata orang tuanya. Datang kedua, perempuan itu ada, tapi sengaja kayak tidak mau nemuin Edo. Nah, ketika pertemuan ketiga, Edo ini tidak mendatangi rumahnya, tapi langsung ke tempat kerjanya. Disitulah Edo dapat bertatap muka, dapat ngomong langsung sama si perempuan ini. Dalam kondisi Edo yang pakai sarung, karena pakai celana kan tidak bisa. Ya, dalam mobil yang dibawa sama adiknya, akhirnya Edo bertemu dengan perempuan yang kita beri inisial A ini tadi. Nah, Edo di situ minta maaf, mengakui kesalahannya, dan mengatakan kalau kondisiku sekarang sedang tidak baik-baik saja. Pernikahanku cuman batas 2 minggu. Habis itu istriku ninggalin aku, sampai sekarang tidak ada kabar. Istriku meninggalkan aku karena aku kini menderita penyakit yang mengerikan. Kondisiku sudah parah, dia bilang. Jadi wanita itu kayak tidak tahu apa-apa, kayak kebingungan lah ekspresinya ya, dan menanyakan
ya apa yang parah? Kondisi apa yang parah sampai kamu ditinggalin sama istri kamu? Edo bilang, kelaminku terkena cacar dan itu tidak bisa diobatin. Dokter memvonis HIV, tapi hasil tes negatif. Jadi ya mungkin selama aku sama kamu, aku banyak salah, apalagi di hari terakhir ketika kita bertemu dulu. Ya jelas aku salah, dan apa yang kulakukan itu sudah kuniatkan. Ya sudah aku rencanakan sejak lama untuk mutusin kamu dalam kondisi seperti itu. Kondisi seperti itu dalam tanda kutip ya, habis bercocok tanam, putusin. Yaitu sakitnya gimana? Sahabat-sahabat bisa bayangkan dan tuliskan di komentar. Nah, mendengar arah omongan Edo ini kayak menuduh, tentunya wanita itu marah. Ya, marah dan mengatakan, apalagi yang akan kamu lakukan sama aku? Ninggalin udah. Ya melecehkan, jatuhnya melecehkan lah jatuhnya ya. Ya, habis ditidurin terus ditinggalin begitu saja. Nah, sekarang kamu nuduh aku berbuat jahat sama kamu. Lalu apalagi? Apalagi yang akan kamu tuduhkan sama aku? Kalau kamu datang menemui aku cuman sekedar ingin bikin aku tambah sakit hati, tambah males atau tambah muak lah bertemu dengan kamu, ya lebih baik kita ndak usah ketemu lagi. Ini pertemuan kita yang terakhir, jangan cari aku lagi. Wanita itu pun pergi meninggalkan Edo. Nah, rasanya gimana? Perasaan Edo ya hancur. Ya, Edo ya niat minta maaf supaya cewek itu mengakui kalau dia yang telah menyakiti Edo, tapi malah cewek itu ngancem kita ndak bakal ketemu lagi. Ya bingung lah Edo ini, karena kan si Uda mengatakan kunci kesembuhannya itu dengan mencabut syarat untuk santet cacar kelamin, yaitu kolornya Edo. Nah itu cewek itu kan yang tahu kalau memang si cewek itu melakukan, ya minta baik-baik supaya cewek itu yang cabut. Jangankan minta baik-baik, belum sampai arahan omongannya ke sana, cewek itu seakan-akan mengerti dan langsung meninggalkan Edo. Akhirnya Edo pulang dengan pasrah. Kepasrahan Edo inilah ya yang membuat mungkin segala sesuatu kemudahan itu terjadi, atau keajaiban terjadi di kondisi Edo yang sudah semakin parah. Keajaiban apa itu sahabat-sahabat? Tiba-tiba saja ketika Edo buang air kecil, ya air seninya itu tidak sakit lagi keluar dari alat kelaminnya. Nah, seminggu kemudian setelah dia kencingnya normal dan tidak sakit lagi, kulit alat kelamin Edo itu sudah mulai kering, tidak berairan lagi, tidak bernanah lagi, mulai kering dan mengelupas. Jadi kayak ular gitu ganti kulit. Itu betul-betul ngelupas dan rasanya sakit minta ampun. Apalagi terkena air, perih, ngilu. Namun ketika kulit yang korengan ini tadi sudah ngelupas, ya kulit yang tumbuh baru itu betul-betul normal lagi. Ya, betul-betul normal lagi, dan tanda-tanda kesembuhan dari penyakit Edo ini terlihat. Dan masuklah ya fase memang betul-betul kondisi alat kelamin Edo ini sudah betul-betul sehat, sudah normal. Bahkan ketika pagi hari dia merasakan kembali otongnya itu kembali bisa normal, ya pagi-pagi bisa hidup, ya bisa bangun. Itu dirasakan lagi sama Edo setelah berbulan-bulan tidak dirasakan. Dan kabar ini pun disampaikan kepada istrinya, si Desti, dengan harapan Edo ini bisa kembali, ya kembali sama si Desti. Tapi apa yang terjadi sahabat-sahabat? Desti tidak mau lagi balik sama Edo. Orang tua Desti pun melarang anaknya untuk rujuk atau untuk tinggal serumah sama Edo. Orang tua Desti beserta Desti sepakat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan penyakit yang diderita sama Edo. Walaupun Edo sudah menjelaskan kondisiku sekarang sudah sembuh 100%, kalau nggak percaya cek aja, tapi tetap mereka kekeh, orang tua Desti kekeh. Desti pun sudah benar-benar yakin ya ingin berpisah dengan Edo. Edo pun tak dapat berbuat banyak. Pisah, cerai Edo dan Desti. Namun dibalik itu semua, kondisi kesehatan Edo sudah berangsur pulih dan timbullah pertanyaan, kok bisa tiba-tiba penyakit ini sembuh total? Apakah ada kaitannya
dengan aku nemuin si A. Apakah benar si A ini yang nyantet aku, dan setelah aku temui, si A mungkin iba dengan penyakit yang kuderita sudah semakin parah, santet itu pun dicabut dan aku bisa sembuh. Jadi ya, semua itu kan harus dipastikan dan harus kembali menemui si A. Tapi upaya untuk nemuin si A ini sama sekali tidak bisa. Tidak bisa dalam arti kata bukannya si A tidak menemuin, tapi si A ini tidak tahu pindah kemana. Ternyata apa yang diucapkannya pas ketemu sama si Edo minta maaf, itu betul-betul dibuktikannya. Ini pertemuan kita yang terakhir. Dan ada satu kalimat lagi yang menguatkan kalau ya Allah yang menyelesaikan permasalahan ini. Penyakit itu A yang buat, dan A juga lah yang menyabut penyakit itu dari Edo. Apa yang dikatakan A sebelum dia meninggalkan Edo? Ini adalah pertemuan terakhir kita. Cukup ini yang terakhir. Dan sebelum A membalikkan badan untuk meninggalkan Edo, A mengatakan, perlu kamu ketahui, sakit yang kamu rasakan, yang kamu bilang begitu menyiksa, itu tidak sebanding dengan sakit yang ada di hatiku yang tak dapat diobati. A pun pergi meninggalkan Edo. Kalimat itu seakan-akan menjadi kata kunci. Ya, kata kunci siapa yang menyembuhkan Edo. Ya, Edo yakin kalau si A itu tidak tega melihat Edo sakit sampai separah itu dan lebih memilih untuk pergi meninggalkan kota itu atau menjauh dari Edo, ya menyimpan luka di dalam hatinya, dan sudah cukup puas juga mungkin si A ini melihat langsung Edo datang meminta maaf dan mengakui kalau dirinya sakit sesakit-sakitnya. Nah, itulah kisah yang dialami oleh Edo. Jadi setelah perceraian dengan Desti, Edo sempat 2 tahun dia ndak kenal dengan cewek, maksudnya ya dia mencoba untuk melakukan pemulihan dulu, dan ya hal-hal buruk di masa lalu dapat terulang lagi, dan Edo ndak mau mengalami penyakit yang sama lagi dengan ya yang kemarin. Itu sangat menyiksa sekali. Nah, jadi inilah kisah misteri yang dialami oleh sahabat kita Edo. Jadi menurut sahabat-sahabat gimana kisah santet cacar kelamin ini? Kalau di Jambi itu sama dengan apa yang dijelaskan sama si Uda. Kalau sudah masuk ke santet kelamin ya, atau sesuatu lah dengan alat vital kita, itu pasti dengan barang pakaian. Misalnya bikin badan kurap, itu biasanya dari baju yang keringetan itu dicuri. Nah, medianya memang itu. Makanya kalau di Jambi untuk jemur pakaian dalam ya, baik itu yang sudah dicuci atau pakaian dalam yang belum dicuci, itu tidak ditaruh sembarangan. Dan apa yang dialami Edo sungguh sangat mengerikan. Semoga saja kita semua, sahabat-sahabat semua yang mendengarkan kisah ini, dijauhkan dari penyakit seperti ini. Amin, amin, robbal alamin. Dan pelajaran dari kisah ini, jaga sikap, jangan sampai kita bikin orang sakit hati. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.